Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sinchan ingin mempresentasikan pembuktian turunan machine learning untuk squared error, sigmoid, dan ReLU. Yang mana ada saya sendiri, Rizky Denny Pratama, lalu ada Adrian dan Jamil Anastasia. Oke, kita mulai dari turunan. Apa itu turunan? Dari analogi penyakian, turunan itu mengukur seberapa curam jalur yang Anda injak saat ini. Untuk definisi matematikanya itu adalah mengukur cepat output yang berubah ketika input berubah sedikit. Jadi kita akan hitung seberapa seberapa bergeser sih seberapa gerak sih outputnya waktu kita menginputkan data yang barunya. Peran machine learning itu seperti kompas, yaitu bagi model untuk memperbaiki diri melalui gradient descent. Ada tiga konsep dasar turunan yang akan kita pakai saat ini adalah power rule untuk menggunakan turunan, ada chain rule, yaitu seperti analogi boneka Rusia yang mana itu kita turunkan fungsi yang luarnya dulu, kita permisalkan, lalu kita kalikan dengan turunan fungsi di dalamnya. Lalu ada konstanta, yaitu angka tetap yang tidak ikut berubah dan bisa ditaruh di luar operasi turunan. Oke, untuk soal satunya adalah squared error loss. Jadi kita dapat loss 1/2 slash T. T ini adalah T min Y, Y top head kuadrat. Yang mana L ini adalah lossnya, yaitu ukuran seberapa meleset prediksi. Lalu T-nya ini adalah sebuah target yang mana jawabannya ini sudah benar atau tetap, nggak bisa kita ubah. Kalau ada Y prediksi, yang mana itu adalah output model yang bisa kita ubah-ubah. Dan ada 1/2 itu konstanta, itu untuk nanti kita akan merapikan turunannya. Jadi analogi papan targetnya itu semisal bayangin kita itu ngelemparin anak panah, kita mau mana, lalu jarak antara panah atau si Y-nya ini dengan pusat si T, yaitu tempat targetnya itu adalah errornya. Jadi kita kuadratkan agar selalu positif. Jadi tujuan kita adalah mencari seberapa banyak sih loss berubah jika prediksi bergeser sedikit. Nah, inilah pembuktian squatnya. Jadi kita ketahui sebelumnya diketahui bahwa lossnya itu 1/2 di dalam kurung T min Y, Y top head dalam tutup kurung kuadrat. Lalu ditanya apakah benar nilai T min Y dari mana prosesnya. Kita di sini ada bagi jadi 4 tahap. Jadi untuk tahap pertama itu kita substitusikan. Jadi di sini ada dua fungsi luar, yang mana untuk fungsi dalamnya kita itu misalkan T min Y top head ini adalah sebagai U, sehingga nanti akan ditulis singkatnya akan seperti ini. Kalau kita masuk ke tahap keduanya itu melakukan penurunan, turunkan L terhadap U. Jadi 1/2 dikali 2 min U 2. 2 ini dapat dari si kuadratnya ini, jadi 2 ini turun ke depan, dikurangin 1, akhirnya jadi seperti ini 1/2 dikali 2U dan 1 karena sudah dikurangin. Nah, nanti 2 kali 2 jadi 2, 2/2 dikali U. Karena 2/2 itu adalah 1. Jadi 1 kali U itu bisa dituliskan dengan U saja. Jadi untuk tahap kedua kita dapat nilai yaitu U-nya. Nah, kita masuk ke tahap ketiganya itu menurunkan U terhadap Y prediknya. Untuk U sama dengan T min Y predik atau Y top head, maka DU min DU slash DY sama dengan di D per DY, T dikurang D per DY, Y predik. Jadi untuk suku pertama T-nya itu adalah konstanta. Yang mana konstanta ini turunannya adalah tetap 0. Mau 1, 10, kali dia berdiri sendiri, maka turunannya adalah 0. Lalu suku keduanya Y predik ada sebuah variabel. Yang mana turunan variabel dirinya itu, diri untuk diri sendirinya itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan, jadi kita implementasikan untuk T itu kita taruh adalah 0 dan Y top head itu adalah 1. Jadi 0 dikurangin 1 itu adalah min 1. Untuk tahap ketiga kita mendapatkan nilai min 1. Jadi kita masuk ke tahap 4-nya itu chain rule untuk pembuktiannya. Jadi kita tulis dahulu DL min slash DL per DU dikali DU per DY, yang mana DL tadi ini untuk tahap 3 kita dapat tahap 2, lalu untuk yang sininya adalah tahap 3. Lalu kita substitusikan hasil tahap 2 dan 3-nya. Dan tadi si U dikali min 1 yang didapat, lalu min 1-nya kita kembalikan ke depan, jadinya min 1 dikali T min Y predik. Kita pentingnya predik aja.
Lalu didistribusikan untuk ke min satunya ke dalam kurung. Jadi masing-masing satu ini dikali T, satu dikali Y. Alhasil dapatlah kita min T plus Y predik. Habis itu kita balik, jadinya min Y top head dikurangin T atau min T. Jadi dapatkanlah hasil akhirnya dan sesuai, yaitu Y predik min T. Untuk interpretasi turun lossnya itu misal kita menginputkan data, inputkan nilai ke Y prediknya, kalau dia lebih besar daripada targetnya, maka itu prediksinya melebihi target. Jadi model akan menerima sinyal untuk ini Y predikmu terlalu banyak, jadi tolong dikurangi. Akhirnya kita memberi sinyal, model memberi sinyal untuk mengurangi Y top head-nya. Kalau ada jika terlalu kecil si prediknya diinputkan terlalu kecil daripada targetnya, maka model akan menerima sinyal untuk menambah nilai prediksinya agar mendekati target. Jadi ketika sesuai itu turunannya 0, maka prediksi telah sempurna dan model telah mencapai titik yang optimal. Lanjut ke soal 2. Silahkan teman kami yang selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23 110 29. Nah, pada soal kedua ini, yaitu kita akan mencari dari mana sih hasil dari turunan dari fungsi sigmoid tersebut. Kita bisa ini fungsi sigmoid. Apa itu fungsi sigmoid? Fungsi sigmoid adalah penekan squashing function yang mengubah angka berapapun menjadi rentang 0 hingga dengan 1. Analoginya itu seperti dimper lampu. Jika input adalah posisi knob, namun cahaya lampu selalu antara 0% dan 100%, di mana 0% itu mati, 100% itu nyala. Seperti teman-temannya ada contohnya input Z min 10 dengan output alfanya 0,0005, keterangannya hampir mati. Di bawahnya 0, outputnya 0,5, tepat di tengah, dan plus 10 dengan outputnya itu 0,9995, hampir nyala penuh. Nah, berikut pembuktian dari gradien atau turunan dari sigmoid itu sendiri, teman-teman. Sama itu sama kayak tadi yang sebelumnya rekan saya bilangnya, Denny. Itu kita ubah dulu bentuk dari sigmoid tersebut. Kan awalnya gradien dalam kurung Z sama dengan gradien dalam kurung Z dalam kurung 1 alpha lah bisa dibilangnya. Dalam kurung 1 dikurang alpha dalam kurung 2. Nah, langkah pertamanya kita ubah dulu bentuk dari sigmoid tersebut, yang dimana alpha dalam kurung Z sama dengan 1 dibagi 1 plus epsilon pangkat akar min 2 sama dengan dalam kurung 1 plus epsilon pangkat min 2 dalam kurung pangkat min 1. Selanjutnya kan kita tadi udah ubah bentuk dari sigmoid tersebut kan. Habis itu kita akan menurunkan menggunakan aturan pangkat dan chain rule, yang dimana rumusnya seperti berikut: alpha sama dengan Z sama dengan min 1 dikali dalam kurung 1 plus epsilon pangkat min 2 dalam kurung pangkat min 2 dikali D per DZ dalam kurung 1 plus epsilon pangkat min 2. Ketika kita sudah mendapat yang kita turunkan tadi menggunakan chain rule, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan menurunkan bagian dalamnya, bagian yang di sebelah kanan itu ya, yang D per DZ itu teman-teman ya. Jadi mana rumusnya seperti berikut: D per DZ atau D dibagi DZ dalam kurung 1 plus epsilon pangkat min 2 sama dengan dalam kurung sama dengan 0 plus D dibagi DZ dalam kurung epsilon pangkat min 2 sama dengan min epsilon pangkat 2 pangkat min 2. Setelah kita sudah turunkan bagian dalamnya, kita dapat hasilnya. Kita
mensubstitusikan hasil tersebut, yang dimana rumusnya alfa sama dengan Z sama dengan alfa dalam kurung Z sama dengan min 1 dikali dalam kurung 1 plus epsilon pangkat min 2 atau kurung pangkat min 2 dikali dalam kurung min epsilon pangkat min 2 sama dengan epsilon pangkat min 2 per dalam kurung 1 plus epsilon pangkat min 2 pangkat 2. Setelah kita substitusikan hasilnya, kita akan ubah ke bentuk alfa atau sigmoid, yang dimana E pangkat min 2 dibagi dalam kurung 1 plus epsilon pangkat 2 pangkat min 2 pangkat 2, dimana kita iniin dulu 1 sama 2 nya itu teman-teman. Kalian bisa lihat ya garisnya itu. Terus sama dengan 1 dibagi 1 plus ditambah 1 ditambah epsilon pangkat min 2 dikali E pangkat min 2 dibagi 1 plus epsilon pangkat min 2, yang dimana hasil dari persamaan tersebut akan menghasilkan alfa dalam kurung Z sama dengan 1 dikurang alfa dalam kurung Z. Jadi 1 dikurang alfa dalam kurung Z sama dengan 1 dikurang 1 per 1 plus epsilon pangkat min 2 sama dengan epsilon pangkat min 2 dibagi 1 dibagi epsilon pangkat min 2 per 1 plus epsilon pangkat min 2. Maka hasil dari gradien sigma tersebut, sigma ini gradiennya itu ya, tanda kutip atas itu dalam kurung Z sama dengan alfa, maksudnya alfa dalam kurung Z sama dengan alfa dalam kurung Z dalam kurung 1 kurang alfa dalam kurung 2. Itu terbukti ya teman-teman. Nah selanjutnya, sebelum kita lanjut ke soal nomor ketiga, pada gambar tersebut kalian teman-teman bisa lihat ini adalah karakter dari fungsi sigmoid teman-teman, yang dimana pada bagian tengahnya itu paling sensitif. Nah pada titik Z sama dengan 0 itu yang dimana turunan mencapai nilai maksimal yaitu 0,25. Di sini perubahan kecil pada input memberikan dampak terbesar pada outputnya. Terus saturasi di ujungnya, saat input sangat besar atau sangat kecil, kurva akan mendatar, yang dimana turunan akan mendekati 0, yang berarti model akan menjadi bebal terhadap perubahan input. Terus selanjutnya ada vanishing gradient, yang dimana masalah utamanya itu karena turunan maksimalnya hanya sampai 0,25 saja, yang dimana sinyal belajar akan terus mengecil saat melewati banyak lapisan-lapisan atau deep layers. Nah selanjutnya soal ketiga ini yaitu fungsi ReLU ini bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jamil. Silakan. Baik, saya lanjut untuk pembahasan soalan ketiga. Sebelumnya perkenalkan saya Jamil Tarsya dengan NIM D3 11062. Ya, di sini kita akan membahas terkait fungsi ReLU. Jadi, ReLU dalam kurung Z atau input neuronnya sama dengan max dalam kurung 0,Z. Jadi kita ambil nilai terbesarnya. Bisa dilihat di situ untuk input nilai setnya itu minus 5 dan outputnya 0, maka statusnya akan diblokir. Dan jika input Z-nya 0 dan outputnya 0, maka statusnya ambang. Kemudian jika input Z-nya 3 dan outputnya 3, maka akan diloloskan. Begitu juga ketika input
Z-nya 100 dan outputnya 100, maka akan diloloskan. Analogi saklar lampu. Jadi untuk ReLU, Rectified Linear Unit ini bekerja sangat sederhana. Yang kirinya itu negatif, yang dimana lampu akan mati total, output sama dengan 0. Terus yang kanannya itu positif, yang dimana lampu akan menyala sesuai putaran, output sama dengan Z. Loloskan angka positif, blokir angka negatif. Lanjut. Nah, di sini ada pembuktian turunan ReLU-nya. Yang dimana diketahui fungsi ReLU dalam kurung Z sama dengan maksimum dalam kurung 0, Z, yang artinya ReLU dalam kurung Z jika Z lebih dari 0 dan 0 jika Z kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini yang diminta itu ReLU aksen Z, yang dimana 1 Z lebih dari 0 dan 0 Z kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan buktikan. Di sini kita pakai dua kasus. Untuk kasus yang pertama itu Z lebih dari 0. Untuk Z lebih dari 0, fungsi ReLU-nya akan menjadi ReLU dalam kurung Z sama dengan Z, dikarenakan maksimumnya 0, Z sama dengan Z jika Z lebih dari 0. Maka untuk turunannya D per DZ dikali Z sama dengan 1. Jadi untuk ReLU aksen Z-nya sama dengan 1 untuk Z lebih dari 0. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua, yang dimana Z kurang dari sama dengan 0. Untuk Z kurang dari sama dengan 0 itu fungsi ReLU-nya akan menjadi ReLU dalam kurung Z sama dengan 0, dikarenakan maksimum 0, Z sama dengan 0 jika Z kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk turunannya D per DZ dikali 0 sama dengan 0. Jadi, ReLU aksen Z sama dengan 0 untuk Z kurang dari sama dengan 0. Di titik Z sama dengan 0, pada Z sama dengan 0, fungsi ReLU memiliki sudut atau corner point-nya, sehingga turunannya tidak terdefinisikan secara matematis. Namun, dalam praktik neural network biasanya diambil dari nilai 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ReLU aksen Z 1 jika Z lebih dari 0 dan 0 jika Z kurang dari sama dengan 0. Jadi terbukti sesuai dengan soalnya. Nah, setelah kita bahas dari ketiga soal tersebut, kita dapat simpulkan bahwa turunan itu merupakan sebuah fondasi utama gimana sih neural network ini belajar melalui optimasi. Kemudian untuk pemilihan fungsi aktivasinya, sigmoid versus ReLU, yang dimana menentukan kecepatan dan stabilitas pelatihan. Dan kita bisa memahami matematika di balik kode membantu kita membangun model yang lebih cerdas dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.